Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun jeruk, daun salam dibeli dari warung Mang Tatang. Siapa saja yang menjawab salam, saya doakan semoga lunas hutang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi'izzatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Maha Pengatur dan Maha Luhur, Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak pernah terbilang, Maha Kuasa dan Arif bijaksana, yakni Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, manusia termulia anti durhaka, manusia suci anti korupsi, manusia yang penuh dengan kemuliaan, yang selalu menjadi pedoman di akhir zaman, yang tiada bandingnya, yang selalu kita harapkan syafaatnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema dai mengenai mempertahankan keimanan di era tantangan perkembangan zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala yushiku ayyatiya ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajidhum yawma idin amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarra man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Rawahu al-Baihaqi. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu zaman kepada manusia di mana tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali hanya namanya saja, tidak ada yang tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Masjid mereka megah namun jauh dari petunjuk hidayah. Bahkan ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di dalam bawah langit, dan mereka adalah dari merekalah fitnah itu keluar dan pada mereka pula fitnah itu kembali. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya kata Rasulullah ada suatu zaman di mana Islam itu hanya tinggal namanya saja. Artinya orang-orang mengaku Islam, mengaku bangga dengan keislamannya, tapi mereka tidak peduli pada nilai Islam yang sesungguhnya yang harus diterapkan dalam kehidupannya. Mereka mengaku Islam, toh ketika datangnya bulan Ramadan mereka tidak berpuasa. Ketika tiba waktu sholat mereka enggan untuk melaksanakan sholat. Mirisnya hari ini mereka justru lebih bersemangat untuk mengikuti tren di media sosial, yang bahkan mereka melupakan nilai moral, nilai akhlak dari keagamaan ajaran Islam yang seharusnya mereka terapkan, tapi justru mereka telah meninggalkannya. Kira-kira hadirin miris tidak?
zaman hari ini. Mereka bahkan tidak sadar bahwasanya seorang muslim yang sebenar-benarnya muslim sejati adalah mereka yang bisa mempertahankan keimanannya demi untuk memperjuangkan nilai keislaman dalam hati dan dirinya. Tapi hari ini begitu banyak sekali orang yang rela memperjualkan agamanya, rela mengorbankan keimanannya, rela mengorbankan keislamannya hanya untuk mendapatkan kesenangan, hanya untuk mendapatkan jabatan di dunia yang sifatnya hanya sementara. Ada suatu kisah yang diceritakan dalam surah Al-Buruj bahwasanya pada zaman dulu ada seorang raja kafir, ia menuntut kepada rakyatnya yang beriman untuk ikut ajaran kafir. Tapi rakyatnya yang beriman itu menolak dengan tegas. Mereka rela mendapatkan hukuman, mereka rela menghadapi ancaman sampai mereka akhirnya menerima untuk dibakar dirinya. Mereka rela kehilangan nyawanya, mereka rela kehilangan jati dirinya, mereka rela kehilangan jasadnya demi mempertahankan keimanan yang ada dalam diri dan hatinya. Beda dengan zaman sekarang, orang-orang lebih memilih untuk mengunggulkan apa yang menjadi popularitas, apa yang menjadi tujuan hidup di dunia hanya untuk kesenangan yang tidak abadi. Betul apa betul? Nah, yang selanjutnya, di akhir zaman, Al-Quran itu hanya tinggal nama saja, hanya tinggal tulisan saja, di mana orang-orang Muslim ia dengan bangga memajangkan Al-Quran di sudut rumahnya sebagai suatu keindahan, tapi mereka enggan untuk membacanya. Mereka mengaku cinta Al-Quran, tapi mereka malas membaca Al-Quran. Tapi lebih mirisnya lagi, zaman hari ini di mana orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang sering membaca Al-Quran, tapi justru ia tidak mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam cerminan kehidupannya. Miris tidak seperti itu? Sangat miris sekali. Yang selanjutnya, di mana masjid hari ini adalah begitu banyak masjid-masjid yang megah dan indah, tapi sayangnya tidak ada hidayah, bahkan tidak ada orang yang hendak melakukan berjamaah. Mereka kuat kok melakukan lari 5 km, tapi mereka tidak mampu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid yang jaraknya hanya 5 meter. Disitulah keimanan seorang muslim diuji. Seberapa besar cinta ia kepada Tuhannya hingga ia rela melangkahkan kakinya untuk menuju bermunajat kepada Tuhannya. Seberapa besar dunia yang ia pilih sehingga ia rela meninggalkan Tuhan yang menciptakannya hanya untuk dunia yang sifatnya sementara. Yang selanjutnya adalah banyak sekali di akhir zaman ini oknum-oknum yang mengaku sebagai ulama, tapi justru mereka menyalahgunakan nilai-nilai agama hanya untuk kepentingan dunia. Tapi kita di akhir zaman justru seharusnya berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh para ulama yang jelas-jelas memiliki kredibilitas yang jelas dalam sanad keilmuan agamanya, agar bisa tersambung kepada sanadnya Rasulullah SAW. Nah, tapi sayangnya hari ini orang-orang enggan untuk mengaji, seperti syairan yang diungkapkan oleh Mama Cipulus. Dawuh Nabi jaga di akhir zaman,
dijelaskan bahwasanya di akhir zaman itu orang banyak sekali yang enggan untuk mengaji kepada ulama. Bahkan mereka memilih mengaji di media sosial. Yang mana saling keilmuan orang-orang yang mengungkapkan atau memaparkan keilmuan di media sosial belum tentu kejelasan dalam kredibilitas sanad keilmuannya. Betul apa betul? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya, jangan sampai kita menjauhi ulama. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah kamu bersama orang-orang yang shadiqin. Kita di akhir zaman harus selalu membersamai orang-orang yang shadiqin. Siapa dia? Orang yang shadiqin artinya adalah para ulama. Ulama di sini adalah ulama yang benar-benar telah terverifikasi, telah ada dalam kredibilitas keilmuan yang benar sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Mirisnya, hari ini orang-orang malas mengaji. Mirisnya, hari ini orang-orang justru merendahkan keilmuan ulama. Mirisnya, hari ini banyak oknum-oknum yang memang mencoreng nama baik ulama. Makanya, kita perlu menggali kredibilitas sanad keilmuan ulama agar kita dituntun dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran As-Sunnah yang tidak menyeleweng dari ajaran agama Islam. Dan hari ini sangat miris sekali. Banyak orang tua yang bangga melihat anaknya pintar bahasa Inggrisnya, pintar matematikanya, pintar fisika, bahkan pintar ekonominya, bahkan pintar kimianya. Tapi orang tua zaman hari ini justru mereka harus sedih ketika melihat anaknya tidak mampu, tidak bisa membaca Al-Quran. Betul apa betul? Nah, jadi yang harus diperhatikan di zaman hari ini bukan tentang kecerdasan intelektual, tapi tentang kecerdasan bagaimana generasi penerus bangsa, generasi penerus agama bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran sebagai nilai fondasi moral dalam dirinya untuk memperjuangkan agama dan bangsanya. Hadirin rahimakumullah, perkembangan zaman memang tidak bisa kita hentikan, tapi kita harus tetap menjaga keimanan kita sebagai pondasi utama dalam kehidupan kita menuju akhirat. Kita boleh bangga dengan kenikmatan dunia, kita boleh bangga dengan kekuasaan yang kita miliki di dunia, tapi kita jangan lupakan titik keimanan dalam hati kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sebelum ditutup, ada sedikit pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.